nggak lapor, nanti kena denda. Hai, nama gue Jack. Gue seorang praktisi keuangan dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, berkecimpung khususnya di bidang perpajakan dan bea cukai. Channel ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi salah satu sumber informasi dan edukasi seputar bisnis dan perpajakan yang ringan dan mudah dipahami segala kalangan. Sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen tanya dulu deh. Kalian rutin lapor pajak nggak? Atau jangan-jangan udah berapa tahun belum lapor? Simpan jawabannya buat kalian sendiri dan simak penjelasan di video ini. Setelah di video sebelumnya gue udah coba jelasin alasan ngapain bayar pajak, di video kali ini gue akan bahas pertanyaan lanjutannya, yaitu ngapain sih lapor pajak? Atau ngapain lapor SPT, alias surat pemberitahuan pajak. Buat yang belum sempat nonton video sebelumnya, jangan lupa cek videonya di channel ini. Oke, jadi salah satu pertanyaan yang sering gue dengar adalah, kan udah bayar pajaknya, kok repot amat sih harus lapor-lapor segala juga? Jawaban pendeknya, ya karena diwajibin sama undang-undang. Kalau kalian puas dengan jawaban itu, that's fine. Kalian boleh skip video ini. Tapi, kalau penasaran sama alasan sebenarnya, tongkrongin terus sampai akhir. Oke, sebelumnya gue spill dulu beberapa kata kuncinya. Yang pertama ada kontrol, kemudian populasi, dan juga resiko. Kita mulai dari kontrol. As we know, negara butuh pajak, clear. Tapi berapa nilainya, gimana hitungnya, makhluk apa aja yang kena pajak, ini kan perlu jelas datanya. Jadi, laporan SPT ini buat ngejabarin itu semua. Coba bayangin kalau kalian bayar pajak 1 juta misalnya. Nah, yang ngerti itu asalnya dari penghasilan apa, dihitung pakai tarif berapa, bener atau enggak, nggak ketahuan kalau nggak dituangin ke dalam bentuk laporan kan. Terus kita bilang, ya udah negara aja yang ngitungin kalau gitu, gue mager. Nah, kita move on ke poin berikutnya. Kalau kita berharap negara yang hitungin pajak semua orang se-Indonesia, kebayang nggak butuh berapa banyak PNS pajak buat nyamperin kalian satu persatu, interview kalian, apa aja penghasilan kalian selama setahun, dan hitungin pajaknya. Ya mungkin kayak sensus penduduk, tapi ini yang jauh lebih ngejelimet dan harus dilakukan secara terus-menerus, setiap tahun, bahkan mungkin bisa setiap bulan. Negara yang lebih kecil dari kita aja, kebanyakan pada pakai sistem yang sama, kayak gini. Sebutannya tuh sistem self-assessment. Ya, kalau semua orang jadi karyawan aja sih simple ya. Udah dihitungin dan dipotongin sama tempat kerja kalian. Tapi kalau wirausahawan yang bisnisnya ada 5, 10, 20, atau kalaupun karyawan tapi bisnis sampingannya banyak, kan jadi rumit juga ya. Nah, daripada nggak efisien kayak gitu, akhirnya dipakailah sistem ini. Jadi, kantor pajak bisa dengan sumber daya yang secukupnya fokus ke cara-cara mantau dan kontrol yang lebih efisien. Nah, akhirnya kita sampai di poin ketiga. Jadi, setelah segitu banyaknya masyarakat lapor pajak, kantor pajak bisa pakai berbagai metode untuk mendeteksi mana-mana aja yang berpotensi salah hitung, atau salah bayar, atau bahkan yang belum lapor sama sekali. Bisa juga karena ada informasi dari pihak lain, bank misalnya. Ya, bisa bermacam-macam cara lah. Yang pada intinya menyaring potensi salah hitung, sehingga pembayaran pajak bisa semaksimal mungkin, tapi tetap seefisien mungkin. Di video yang lain, gue juga bahas kalau kantor pajak sekarang itu manfaatin teknologi buat ngebantu ngelakuin hal-hal kayak gini. Kalau dulu zaman serba manual, agak susah kalau nggak pakai sistem self-assessment. Mungkin zaman orang tua atau kakek kalian dulu sewaktu kerja dan dapat duit tunai, terus disimpan di bawah bantal. Ini kan sulit banget ngelacaknya ya. Nah, bedanya zaman sekarang semuanya menuju ke serba digital. Uang pun makin jarang pakai uang fisik, mostly digital banking, kartu debit, kredit, kris, atau transfer. Kalau semua udah full digital,
ada kemungkinan kita perlahan-lahan beralih dari sistem self-assessment ini. Bisa nggak perlu lapor, atau lapornya jadi lebih sederhana lagi. Karena kantor pajak udah bisa akses informasi yang lengkap dan datanya muncul otomatis di akun pajak kalian. Menurut kalian bagus atau buruk nih? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi ya, itu masih sebatas prediksi gue ke depannya ya. Yang jelas sekarang kita masih diwajibin buat lapor pajak dengan benar. Terakhir, yang juga nggak jarang jadi pertanyaan. Gimana kalau lagi nggak punya penghasilan? Lapor pajak juga nggak? Nah, ini balik ke penjelasan sebelumnya. Kantor pajak nggak tahu kan, apakah kalian itu karyawan, pengusaha, atau karyawan yang punya bisnis sampingan, apakah penghasilannya besar, kecil, lagi nggak punya penghasilan, atau bahkan bisnisnya lagi rugi mungkin. Taunya ya lewat pemberitahuan kalian lewat SPT itu. Daripada nggak lapor, nanti kena denda 100.000 kalau perorangan yang nggak lapor SPT penghasilan tahunan. Lalu 1 juta kalau buat perusahaan. Nah, kalau kena denda terus ini yang bikin kita jadi bayar pajaknya lebih dari yang seharusnya. Mending kita hindarin sebisa mungkin. Mudah-mudahan kalian jadi ngerti kenapa kita masih diwajibin ngelakuin hal yang kesannya seperti sia-sia gini. Ya, jawabannya karena memang masih dibutuhin. Oke, segitu dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau topik diskusi yang pengen dibahas di channel ini, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan share, dan pastinya jangan lupa subscribe, biar tiap ada topik baru kalian nggak ketinggalan. See you in the next video.